Pemirsa, pagar laut Kabupaten Bekasi makan korban. Seekor lumba-lumba mati tersangkut pagar laut kontroversial tersebut. Lumba-lumba diduga terbawa arus hingga ke daerah pesisir. Seekor lumba-lumba ditemukan mati tersangkut pagar laut kontroversial Pelabuhan Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Mamalia laut itu telah dalam kondisi membusuk. Lumba-lumba dengan panjang lebih dari 1 meter diduga mati di tengah laut dan terbawa gelombang hingga ke daerah pesisir. Menurut nelayan setempat, habitat lumba-lumba biasanya ditemukan di tengah laut 5 km dari titik pagar laut. Matinya di tengah, iya, terus ke bawah arus, ke pinggir gitu ya. Nyangkut di baro. Ini kalau temuan ikan lumba-lumba itu baru pertama kali apa sebelumnya juga sering ditemukan, Pak? Kalau baru ini, kalau lumba-lumba, Pak. Baru kali ini ya? Iya, ada ikan lumba mati. Kita nyangkut baro. Pagar bambu atau pagar laut di Pelabuhan Paljaya adalah proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta. Pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta sekaligus sebagai alur pelabuhan, pintu masuk menuju Pelabuhan Nusantara. Pembuatan alur pelabuhan di perairan Paljaya atau Tarumajaya masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional dan daerah sejak tahun 2018. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi melaporkan. Lebih dari 2.000 tim gabungan TNI AL dan Kementerian KKP melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Selain mengerahkan 3 armada Sea Reader TNI AL, pembongkaran juga melibatkan Pol Airut, Bakamla hingga stakeholder kemaritiman. Dan berikut laporan Esra Ambarita dan juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, Kementerian KKP bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti TNI Angkatan Laut, kemudian juga Bakamla dan sejumlah pihak lainnya melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Hal ini dilakukan sebagai langkah ataupun merespon keresahan dari para nelayan yang mengaku resah atas keberadaan pagar laut yakni sepanjang 30,16 km yang membuat para nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Nah, untuk hari ini dari pihak KKP dan sejumlah pihak lainnya ini telah melakukan pembongkaran dari pagar laut yakni sudah kurang lebih 5 km dan di hari perdana ataupun sebelumnya ini sudah dilakukan 2,5 km. Ini artinya sudah ada 7,5 km yang dihancurkan. Masih ada PR yang harus dilakukan dari pihak KKP maupun dari pihak lainnya untuk membongkar dari pagar laut ini. Karena kita ketahui pagar laut ini panjangnya 6 meter atau kurang lebih 6 meter, jadi butuh hal ataupun kekuatan personil gabungan untuk membongkar pagar laut ini. Nah, adapun yang diterjunkan untuk membongkar pagar laut misterius ini adalah tidak hanya personil gabungan yang bertotal dari KKP 440-an personil, ini juga dikerahkan seperti armada Sea Rider, ini sebanyak 3, kemudian juga dikerahkan dari Tangbut untuk mengangkut pagar-pagar tersebut yang mekanismenya diangkut langsung kemudian dibawa ke darat. Nah, tentunya ini akan dilakukan setiap harinya sampai nanti pagar laut ini sudah hancur, yakni mulai esok hari akan dihancurkan lagi dan tentunya ini masih akan mengikuti terkait cuaca, bagaimana nanti cuacanya. Kalau cuacanya tentunya tidak memungkinkan maka akan dilakukan secara tentatif. Sementara itu para nelayan mengaku senang dengan pembongkaran dari pagar laut ini dan diharapkan ini segera tuntas untuk memudahkan para nelayan menangkap ikan maupun melaut. Dari Tangerang, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 korban tanah longsor di Petung Kriono, Pekalongan berhasil ditemukan. Total korban tewas yang berhasil ditemukan 21 orang, sementara 5 lainnya masih dalam pencarian. Tim gabungan pencarian korban bencana tanah longsor di Petung Kriono, Pekalongan kembali menemukan 4 korban yang tertimbun. Korban antara lain Taari 41 tahun, Aisyah 18 tahun, dan Abian bayi 5 bulan. Masing-masing korban ditemukan di lokasi yang berbeda. Menurut keluarga, salah satu korban, jasad Taari ditemukan 1 km dari lokasi longsor, di mana Taari dikabarkan hilang saat berteduh di sebuah kafe karena hujan. Berteduh berarti? Iya, berhenti di situ.
Hujan mampir. Tahu nggak waktu itu dalam rangka apa Pak? Bepergian ya? Pulang. Pada saat ditemukan posisi korban ada di mana ya Pak? Di sungai, di batu atau di... Yang terakhir ini di batu-batu sungai. Artinya terseret ya? Terseret. Jadi untuk update hari ini sampai malam ini? Malam ini dari korban jiwa 21 orang meninggal dunia, kemudian 5 masih hilang dan 13 luka. Sementara BNPB akan melakukan rekayasa cuaca mulai hari ini di kawasan Pekalongan agar hujan tak terus turun. Selain itu juga menerjunkan alat berat dan alat teknis untuk mempercepat pencarian. Ini akan dicari sampai ketemu. Ya, memang SOP-nya 7 kali 24 jam. Tapi tadi kita sepakat, walaupun sudah lewat 7 kali 24 jam, apabila belum ketemu dan ahli waris juga masih berharap untuk ditemukan, kita akan tambah untuk melaksanakan pencarian. Pencarian korban rencananya akan diperluas dengan menyusuri Sungai Welo usai ditemukan korban yang terbawa arus sungai. Sebagian personil lainnya tetap melakukan pencarian di lokasi longsor Desa Kasimpar. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah akan terus dilakukan. Pemerintah dan sejumlah instansi menyediakan posko evakuasi korban di Puskesmas dan juga di kantor Kecamatan Petung Kriono. Dan untuk mengetahui kondisi di lokasi pengungsian sudah ada Hamzah Hasibuan. Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini melumpuhkan aktivitas warga sekitar. Salah satu desa yang paling terdampak dari bencana tanah longsor ini yaitu Desa Kasimpar yang berada di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selain itu dilaporkan juga terdapat beberapa korban jiwa dari kejadian tanah longsor ini. Dari data terakhir yang kami dapatkan ini sekitar ada 21 korban jiwa yang ditemukan dari TKP bencana tanah longsor. Selain itu, korban luka-luka yang ditemukan juga dari TKP bencana ini dirawat di puskesmas dan juga rumah sakit yang terdekat dari lokasi bencana. Pemerintah bersama beberapa pihak ini juga menyediakan posko evakuasi bencana yang berlokasi di salah satu tempat, yaitu Puskesmas Petung Kriono dan juga kantor Kecamatan Petung Kriono. Beberapa pihak seperti kepolisian, TNI, BNPB, PMI, Basarnas, dan juga relawan ini terlihat masih bersiaga di lokasi sekitar bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadusanto, iNews melaporkan.